Selamat pagi, jemaat dengan kasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita sungguh mengucap syukur Tuhan berikan hari yang baru untuk kita boleh datang beribadah kepadanya. Kita masih melaksanakan ibadah secara online, kita beribadah di rumah masing-masing, tapi sungguh hati kita, jiwa kita, roh kita tertuju kepada Kristus. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyiapkan hati kita memasuki ibadah pagi hari ini. Ibadah minggu pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-13 dan ke-14, demikian firman Tuhan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang beribadah di Kota Kudus ataupun di kota-kota yang lain, di daerah-daerah yang lain, sungguh kita mengucap syukur oleh anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada sekarang. Dengan kesehatan, pemeliharaan yang Tuhan berikan, kita boleh datang merayakan kebaikan Tuhan dan juga memuji, menyembah akan kuasa kasih-Nya yang besar. Pada bulan Juni ini, kita memasuki sebuah tema yang baru, yaitu dasar hidup rohani. Bagaimana kita murid-murid Kristus terus bertumbuh semakin dalam pengenalan kita kepada Yesus Kristus, dan juga bertumbuh semakin tinggi untuk memiliki satu kerohanian yang dewasa di dalam mengikut Yesus Kristus. Kiranya rangkaian tema kita pada bulan Juni ini sungguh memberkati kita semua. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus berkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup setiap kita, hidup yang kita jalani saat ini tidak selalu mudah. Tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada setiap kita untuk kita selalu bersukacita, selalu mengucap syukur. Ya, karena Yesuslah Tuhan yang kita sembah itu menjadi sumber sukacita kita. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus sukacitaku. Kekuatanku,
sukacitamu memenuhi kehidupan setiap kami. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, hari ini kami mau datang di hadapan Tuhan yang membawa syukur kami, sukacita kami. Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami pagi hari ini, memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun hidup yang kita jalani saat ini penuh dengan pergumulan, terkadang kita merasa senang, terkadang kita merasa susah. Namun mari kita mau menjalani kehidupan kita itu dengan penuh setia, dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena satu kali kelak kita akan mendapatkan kemuliaan, sukacita yang penuh di surga bersama dengan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, dunia bukan negeri asalku. PPR 1 nomor 229. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Dunia bukan negeri asalku yang sungguh, di negeri yang kekal tersimpan namaku. Malaikat selalu tunjuk dan ingatkanku, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Yesus tahu ku tak ada sobat seperti Engkau yang cinta tubuh jiwaku. Tak ada lain sobat seperti Yesus, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Bait yang kedua, Banyaklah di sana yang nanti padaku, oleh menebuskan aku sampai sana. Meski ku miskin dan lemah pimpin terus, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Yesus tahu ku tak ada sobat seperti Engkau yang cinta tubuh jiwaku. Tak ada lain sobat seperti Yesus, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. bait yang ketiga, Di sana saja ada hidup yang kekal, semua bersorak oleh kemenangan. Pujian yang manis terus terdengarlah, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Yesus tahu ku tak ada sobat seperti Engkau yang cinta tubuh jiwaku. Tak ada lain sobat seperti Yesus, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Yesus tahu ku tak ada sobat seperti Engkau yang cinta tubuh jiwaku. Tak ada lain sobat seperti Yesus, sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Sebab itu ku rasa asing dalam dunia. saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan diri kita untuk kita mau terima firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, penolong dalam menjalani kehidupan kita, hari-hari kita. Mari kita mohon kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Roh-Mu lah yang hidup itu, yang menopang kami, menolong setiap kami. Angkat pujian ini, Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
duduk diam di bawah kaki Tuhan, di altar Tuhan, untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Roh Kudus, tolong kami yang beribadah pada pagi hari ini di rumah kami masing-masing. Kuasa Tuhan yang memberikan pertolongan untuk berkat Tuhan selalu tercurah dalam hidup kami. Kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya panduan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita memasuki bulan yang baru dan kita belajar sebuah tema yaitu dasar hidup rohani. Di dalam minggu yang pertama tanggal 6 Juni ini kita belajar sebuah tema tentang berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya, nafas hidup orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan belajar apa yang Tuhan ajarkan tentang hal berdoa ini kepada murid-muridnya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius, Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat ke-5 hingga ke-8. Injil Matius, pasal yang ke-6, ayat ke-5 hingga ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Yang berbahagia dari setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Jemaat kasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah tetaplah berdoa. Apapun yang kita alami, apapun kondisi kita punya pengharapan, kita punya permintaan, tapi senantiasa kita diajar untuk tetaplah berdoa. Paulus mengatakan senantiasa berdoalah, sehingga kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus semakin dalam mengenal kehendak Tuhan. Satu kali seorang anak yang sedang menderita batuk serta pilek, setelah beberapa hari kemudian ayah dan ibunya memutuskan membawa sang anak yang sakit batuk pilek yang cukup berat ini ke dokter. Setelah menjalani pemeriksaan dokter dan kemudian menebus obat di perjalanan pulang, ketika mereka sampai di tengah perjalanan, mereka mampir di sebuah supermarket. Anak ini senang jika sebelumnya ketika diperiksa dokter, ketika ada di klinik, wajahnya lesu dan malas, bahkan uring-uringan. Tetapi ketika masuk ke supermarket, hatinya menjadi senang. Dia gembira. Dia berlari-lari ke sana kemari sambil masih batuk-batuk dan pilek. Dan ketika dia berkeliling supermarket, dia melihat
permen kesukaannya ada di supermarket itu. Wow, dia sampai girang sekali. Dan kemudian dia berkata kepada ibunya, "Ma, itu permen kesukaanku. Aku mau beli. Ayo Ma, beli buat aku. Aku sudah pulang dari dokter, sudah ada obat. Tidak apa-apa, sekarang beli permen itu." Sang ibu menjawab, "Apa? Bapak Ibu saudara sekalian, boleh atau mengatakan tidak?" Tentu saja ibu mengatakan, "Tidak boleh Nak, jangan sekarang. Kamu masih sakit, kami masih batuk dan pilek. Nanti jikalau sudah sembuh, maka ibu akan membelikan permen itu untuk kamu." Merasa gagal meminta kepada sang ibu, dia kemudian mencoba memintanya kepada sang ayah. "Ya, tolong dong beliin permen ini, aku suka permen ini." Sang ayah mengatakan, "Tidak Nak, kamu baru saja pulang dari dokter dan dokter sudah mengatakan untuk mengurangi makan jajanan, mengurangi makan permen. Jadi jangan beli permen sekarang ini. Nanti kalau sudah sembuh, ayah akan belikan untuk kamu." Tahu bahwa sudah ditolak, tapi anak ini tetap terus merengek-rengek ingin dibelikan. Mengeluarkan jurusnya, yaitu menangis dan berteriak-teriak agar ayah dan ibunya membelikan permen kesukaannya. Di tengah batuk dan pilek, dia berteriak dan menangis, merengek-rengek, bersikeras meminta agar ayah dan ibunya membelikan permen kesukaannya. Meski berkali-kali sudah diingatkan, nanti jika sudah sembuh, baru ayah dan ibumu membelikan permen kesukaan. Tapi anak ini terus-menerus bersikeras. Walau demikian, ayah dan ibunya tahu ini yang terbaik untuk anakku. Dan itulah yang aku lakukan. Mereka tidak membelikan anak ini permen kesukaannya. Jemaat kasih Tuhan, kita orang Kristen seringkali punya sikap yang sama. Ketika kita berbicara kepada Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, kita juga bersikeras bahwa apa yang kita minta, yang kita mohon kepada Tuhan segera digenapi, segera dipenuhi, segera dicukupi. Kita tidak memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak memikirkan apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita meminta apa yang kita pandang baik. Kita meminta apa yang menyukakan dan menyenangkan hati kita. Dan itulah yang kemudian kita berdoa minta kepada Tuhan Allah kita, bersikeras agar Tuhan menyediakan hal tersebut karena baik dalam pandangan kita. Karena itu, bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak bagaimana kita berbicara kepada Allah, bagaimana kita berdoa kepada Bapa Surgawi, dan bagaimana kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bagian pertama kita belajar ayat ke-5 dan ke-6, demikian firman Tuhan. "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang pertama, Tuhan Yesus memberitahu orang banyak bagaimana kita berbicara, berdoa kepada Tuhan. Yesus mengungkapkan ada banyak orang, beberapa orang, mereka tidak dengan sungguh-sungguh berbicara kepada Bapa di surga. Mereka tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Bapa di surga. Ada orang-orang, mereka yang berdoa sesungguhnya tidak meminta akan kebutuhan diri sendiri ataupun kebutuhan orang lain kepada Bapa di surga. Mereka berdoa supaya ketika dilihat orang lain, mereka memuji akan kekusukan mereka berdoa. Jadi mereka berbicara bukan kepada Allah, mereka berbicara kepada orang-orang yang melihat mereka ketika berdoa. Orang-orang yang dikatakan hal seperti ini, mereka menginginkan orang-orang memuji mereka. Wow, kata-katanya indah. Wow, orang ini begitu kusuk di dalam berdoa. Wow, orang ini kalau berdoa sungguh membuat hati ini terasa damai. Mereka dikatakan tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan Allah di surga, tetapi mengharapkan puji-pujian dari banyak orang yang melihat mereka. Ini menjadi kebiasaan dari beberapa orang-orang, tokoh-tokoh agama dari dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ada tokoh-tokoh agama, ada para imam, mereka berdoa di tikungan jalan supaya dilihat orang, wow, orang ini sungguh orang saleh dan kudus. Berdoa di barisan depan di rumah ibadat, wow, kata-katanya begitu indah. Membuat hati ini merasakan kelegaan dan ketenangan. Tetapi Yesus sungguh berbeda. Seperti ayat yang ke-6, Injil mencatat pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Yesus pergi berdoa di tempat yang sunyi. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar Yesus berdoa. Yesus lakukan itu. Yesus berdoa karena mengasihi Allah Bapa di surga. Dia mengenal akan kehendak, kasih, karya Allah Bapa di surga dalam kehidupannya. Dan doa yang Yesus panjatkan adalah doa, satu permohonan agar kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupannya. Mengerti bahwa hidup yang dia jalani dalam dunia ini menjalankan rancangan yang Allah sudah tetapkan. Kadang-kadang Yesus ketika dia berdoa bersama para murid merasakan sungguh Yesus berdoa dengan cara yang berbeda dengan mereka. Yesus sungguh-sungguh mengenal kehendak Allah Bapa. Yesus sungguh-sungguh mengasihi Allah Bapa di surga. Sehingga doanya dinaikkan dengan sedemikian rupa mengalir tanpa tujuan untuk membuat orang lain menjadi takjub dan memuji. Wow, doamu bagus. Jemaat kasih Tuhan, kita percaya bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Kalau nafas hidup orang percaya pada setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kita adalah doa kepada Bapa kita di surga. Bisakah kita mengatur nafas kita supaya nampak hebat dan indah? Bagaimana kita bernafas? Ya begini ini, ya.
Ketika kita bangun tidur, kita menyadari, oh ya, kita bernafas. Berjalan sedemikian rupa, begitu saja dalam kehidupan kita. Ketika kita masih bernafas, kita masih hidup dan berrelasi dekat dengan Allah Bapa di surga. Kita tidak bisa mengatakan, wah, supaya nafasnya dilihat orang indah, gayanya seperti orang paduan suara begitu ya. Pakai nafas perut, nafas dada, wah, tidak. Tetapi mengalir dalam kehidupan kita, semakin dalam pengenalan kita kepada Tuhan, doa kita semakin kita nikmati setiap hari. Mungkin kita pernah mendengar ketika ada orang, ayo kamu pimpin doa. Oh maaf, aku tidak bisa berdoa. Aku tidak bisa ngomong yang indah-indah ketika berdoa. Aku tidak bisa bersuara keras kalau berdoa. Tidak seperti si A itu loh, wah kalau berdoa. Kata-katanya begitu indah, membuat yang mendengarnya menjadi tentram hatinya. Kita orang Kristen, tapi ketika diminta berdoa tidak bisa. Tidak seperti si A yang hebat, yang fasih, yang indah kata-katanya. Wah, kelihatannya begitu kusuk. Sungguh-sungguh dalam berdoa. Ini mengajarkan kepada kita dan Yesus mengingatkan kepada kita. Berdoalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Tuhan tidak menilai seberapa indah kata-kata yang kita ucapkan. Allah Bapa di surga rindu kita setiap hari datang kepadanya, berbicara kepadanya, mengungkapkan betapa kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan kita mengucap syukur atas kuasa kasih Tuhan. Jadi yang pertama, Yesus mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan segenap hati kita. Meski tidak ada orang yang melihat, ataupun ada orang yang melihat diri kita, kita berdoa sebagaimana kita menjalani hidup ini dalam anugerah Tuhan. Saya pernah menceritakan satu kali saya mengajak anak saya untuk makan di satu fast food. Seperti biasa, kemudian anak saya sebelum makan dia berdoa. Jadi setelah siap hidangan di atas meja, saya minta, ayo Timi berdoa dulu. Maka dengan segera Timi berdoa dengan begitu lantang. Tuhan Yesus, Timi mau makan, berkati supaya sehat dan kuat, amin. Begitu lantang sehingga orang-orang sekitar melihat kepada anak saya. Saya hanya tersenyum, saya hanya katakan, Timi hebat, ayo makan. Apakah saya malu? Atau kemudian di tengah jalan tadi ketika begitu menyebut Tuhan Yesus dengan keras, jangan keras-keras. Tidak. Saya melihat anak saya menikmati akan kehidupan doanya. Maka saya sungguh bersyukur dia sungguh-sungguh di dalam menaikkan doanya. Ini jadi pelajaran untuk setiap kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian firman Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Yang kedua, Yesus mengajarkan kepada orang banyak
untuk mengerti hal-hal yang seharusnya mereka minta, mohon kepada Allah Bapa di surga. Yesus mengajarkan bahwa Allah Bapa di surga itu tahu, Dia peduli, Dia mengetahui apa yang di kebutuhan kita. Allah Bapa punya rancangan yang terbaik bagi kehidupan kita dalam mengikut Yesus Kristus. Karena itu dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya, Tuhan Yesus ajarkan untuk kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, kita seringkali berpikir bahwa kita memerlukan banyak hal dalam kehidupan kita. Saya mau ini, saya mau itu, saya menginginkan A, menginginkan B, yang semua itu saya butuhkan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus mengingatkan kepada kita, mengajarkan kita orang-orang Kristen untuk berdoa, meminta seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita punya banyak permintaan, kita punya banyak permohonan, banyak hal ingin kita miliki, banyak hal ingin kita alami. Tetapi sejujurnya, Yesus mengajarkan kepada kita, tidak banyak hal harus kita miliki dalam kehidupan ini. Yesus mengajarkan kepada kita, kita hanya membutuhkan beberapa hal di dalam doa permohonan kita kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu kecukupan kebutuhan hari demi hari. Maka dikatakan, janganlah kamu khawatir, karena Bapamu di surga memelihara kehidupanmu hari demi hari. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa ini, makanan, pakaian, tempat untuk berteduh, Allah sudah sediakan dalam kehidupanmu setiap hari. Yang kedua, kita sebagai orang yang berdosa, kita memerlukan penebusan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita manusia yang berdosa menuju kepada kebinasaan. Tetapi Yesus Kristus sudah mengerjakannya bagi kita. Kematiannya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada penebusan, ada kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Itu yang kedua, yang sungguh kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita sebagai manusia yang lemah, kita memerlukan perlindungan, pemeliharaan, tuntunan dari Allah Bapa di surga. Ketika kita beriman percaya kepada Yesus Kristus, bukan berarti kehidupan kita lancar, semua berjalan dengan baik. Tapi Tuhan Yesus berjanji kepada kita, Dia senantiasa memelihara, menuntun kehidupan kita. Maka di dalam doa-doa yang kita naikkan, meminta pertolongan daripada Tuhan, perlindungan kepada Tuhan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Itulah yang Yesus ajarkan kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius ayat ke-14, ayat 13 dan ke-14 yang sudah kita baca di awal tadi, mengatakan demikian. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita seringkali berhenti
jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kita memegang janji ini. Kalau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Yesus akan melakukannya kepada kita. Tapi kita lupa di sana ayat ke-13. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anaknya. Ini diucapkan Yesus Kristus menjelang Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa, "Ya Tuhan, jikalau kiranya bisa, biar cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jikalau tidak, biar kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarlah nama Bapa di surga yang dipermuliakan." Yesus menyadari punya pengharapan, punya keinginan. Kalau bisa aku tidak menderita. Kalau bisa aku tidak mati di atas kayu salib. Kalau bisa aku tidak dipermalukan di hadapan orang banyak. Tapi Yesus mengatakan, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah, kehendak Allah Bapa di surga yang terjadi dalam kehidupanku. Dan itulah yang kemudian Yesus alami dalam hidupnya. C.S. Lewis, seorang penulis Kristen, menuliskan sebuah novel yang berjudul 5 Anak dan Makhluk Pasir. Jadi ada 5 anak bersaudara, kakak beradik, bermain di pantai. Dan ketika mereka sedang bermain di pantai, mereka kemudian berjumpa dengan makhluk pasir. Makhluk pasir ini kemudian mengatakan kepada anak-anak itu, "Apapun yang kamu minta, aku akan memenuhinya. Apapun yang kamu harapkan, mohonkan kepadaku, aku akan menggenapinya." Maka 5 anak itu kemudian minta satu persatu kepada makhluk pasir ini apa yang mereka inginkan. 5 anak. Menurut jemaat yang kasih Tuhan, ada 5 anak, berarti ada 5 permohonan atau 1 permohonan. Tentu 5 anak, 5 permohonan. Yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Dan makhluk pasir ini kemudian menggenapi, memenuhi semua permohonan ke-5 anak ini. Apa yang mereka minta. Apakah semua berjalan dengan baik? Apakah semua berjalan dengan lancar? Ke-5 anak ini mendapatkan sukacita dan kesenangan? C.S. Lewis menuliskan di sana, ketika semua permohonan ke-5 anak itu digenapi, dipenuhi oleh makhluk pasir, justru dalam kehidupan mereka timbul masalah-masalah yang baru. Jemaat kasih Tuhan, sebagian besar dari kita tentu pernah membaca atau menonton film Doraemon. Tahu, apalagi yang remaja, apalagi yang anak-anak, gitu ya. Sebagian yang dewasa pun mungkin masih suka dengan Doraemon. Doraemon menceritakan tentang kehidupan seorang anak laki-laki kelas 5 SD yang bernama Nobita Nobi. Dia kedatangan kucing dari masa depan. Robot kucing dari masa depan yang punya kantong ajaib. Nah, Nobita ini yang karena dia anak yang malas, maka seringkali dia punya permintaan, punya permohonan, dan itu kemudian dimintakan kepada Doraemon, kucing ajaib ini. Kalau kita menonton, setiap permintaan, permohonan dari Nobita
akan dipenuhi oleh Doraemon, ya. Semua permintaan dari Nobita akan digenapi, dijawab, didapatkan oleh Nobita karena Doraemon adalah kucing yang ajaib. Kantongnya punya banyak hal yang dia minta. Tapi kita juga belajar dari film ini. Ketika semua permintaan Nobita itu digenapi, didapatkan, selalu muncul masalah yang baru. Ketika semua permintaan permohonannya digenapi, selalu muncul problema, kesulitan, masalah yang baru lagi. Demikian juga dalam kehidupan kita mengikut Yesus Kristus di dalam kehidupan doa kita. Jikalau kita meminta semua permohonan kita digenapi, dipenuhi oleh Allah Bapa, menurut kehendak kita yang terbatas ini, menurut pandangan kita yang lemah ini, tentu akan menimbulkan masalah yang baru. Karena Tuhan Allah kita, Bapa kita di surga, memiliki rancangan yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita hari demi hari. Karena itu, ketika kita punya pengenalan yang semakin dalam, yang akan kita pelajari dalam minggu-minggu ke depan, maka kita punya sikap dalam doa kita, meminta hal yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Semakin kita dalam mengenal akan Yesus Kristus, kita juga semakin tahu apa yang sebaiknya saya minta kepada Bapa di surga. Paulus tahu dalam dirinya ada duri dalam daging, ada sakit penyakit. Dan Paulus juga meminta kepada Tuhan, Tuhan kalau bisa kau ambil sakit ini. 3 kali Paulus meminta. Tapi Tuhan Allah mengatakan, cukuplah karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Dan Paulus tidak patah semangat dalam melayani Yesus Kristus. Paulus tidak mundur. Meski sakit itu tidak diambil daripadanya. Karena apapun yang dia kerjakan, dia hanya melihat nama Yesuslah yang dipermuliakan dalam kehidupanku. Jadi cuma dikasih Tuhan, mari kita melihat apakah permohonan kita, pengharapan kita, permintaan kita dalam doa itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Doa adalah menempatkan diri kita di hadirat Allah untuk menerima segala sesuatu daripada Tuhan, apa yang memang kita butuhkan. Bukan apa yang kita minta, apa yang kita pandang baik, tetapi Yesus dan Allah Bapa di surga punya rancangan yang indah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, ampuni acap kali kami sebagai murid-murid Kristus ketika kami berdoa. Kami meminta apa yang kami pandang baik, yang menyukakan hati kami. Bahkan kami juga acap kali terjebak. Ketika kami berdoa, kami memandang ada orang-orang yang begitu fasih, begitu indah kata-katanya, begitu kusuk, membuat kami kemudian menjadi malu dan menarik diri di dalam menikmati kehidupan doa kami. Kami merasa tidak baik dipandang oleh manusia yang lain. Tapi hari ini kami diajar, doa adalah nafas hidup orang percaya
yang mengalir dalam kehidupan kami sesuai dengan pengenalan kami yang semakin dalam kepada Yesus Kristus dan pertumbuhan rohani yang semakin tinggi, yang semakin dewasa dalam kehidupan kami. Tuhan tolong untuk setiap jemaat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, dalam setiap pergumulan kehidupan kami, ada pengharapan, ada permintaan, dan sungguh apa yang kami minta itu didapati mempermuliakan nama Bapa di surga, mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan akan mengenapinya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, mereka yang lemah tubuh. Sungguh Tuhan, Engkau yang peduli mengerti pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus akan disembuhkan, dipulihkan. Karena oleh bilur-bilur-Mu, kami semua sudah disembuhkan, dipulihkan. Berikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat untuk mengalahkan segala kelemahan hati kami, fisik kami, pengharapan kami kepada Yesus Kristus, membuat tubuh kami semakin kuat, imun kami semakin kuat untuk melawan segala sakit penyakit. Dan Tuhan berikan kesembuhan yang sempurna bagi kami. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan kami, di tengah kebijakan-kebijakan yang diambil masa pandemi ini, Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Kami berdoa, khususnya untuk Kota Kudus, di tengah masa pandemi saat ini, yang mengalami lonjakan penderita COVID-19, sungguh Tuhan Engkau yang berbelas kasihan, menolong setiap kami, warga masyarakat Kabupaten Kudus. Kami mengambil bagian, ikut serta untuk menjalankan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami mengurangi aktivitas kami di luar rumah. Kami menjaga kesehatan kami. Kami mentaati akan setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kudus dan kota ini. Dan Tuhan Yesus akan berikan pertolongan sehingga kami dapat melewati masa-masa sulit ini. Ada kerjasama, baik para tenaga medis yang sudah begitu berjerih lelah, ada korban yang jatuh. Berdoa untuk aparat keamanan, pemerintah, masyarakat bersama-sama kami bergandengan tangan, membangun satu kehidupan yang baru, yang mendatangkan kesehatan, pemulihan, dengan menjalankan protokol kesehatan secara penuh disiplin dan bertanggung jawab di semua aspek kehidupan ini. Tuhan berkati Kota Kudus ini, peliharakan kami, sembuhkan yang sakit, dan tolong kami, para aparat keamanan, petugas medis, semua yang bertanggung jawab di dalamnya, kami dapat mengerjakan yang terbaik, dan warga Kudus pun kami mengambil bagian di dalamnya dengan hidup penuh dengan ketaatan. Kami akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Engkau kuduskan, Engkau layakkan, mendukung setiap pelayanan ibadah demi ibadah yang diselenggarakan. Sungguh itu membuat setiap jemaat-Mu semakin dewasa di dalam pengenalan kami kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di Kota Kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata,
Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudaraku, itulah janji Tuhan kepada setiap kita yang menaruh harap kita, percaya kita kepada Tuhan. Namun kita juga harus belajar untuk berkata, ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu lah, rancangan-Mu lah yang indah yang terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita naikkan sebuah pujian, Tangan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian, kita boleh berdiri bersama-sama. Naikkan pujian ini. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Semangat Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Taatkan Tuhan, memberi yang jahat pada anak yang minta. Semangat Tuhan selalu terbuka bagi yang minta tolong. Taatkan Tuhan, memberi yang jahat pada anak yang minta. Taatkan Bapa, memberi yang jahat pada anak yang Sebagai komunitas Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuliaan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kasih Tuhan, angkatlah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, kita belajar tentang doa. Dan minggu-minggu yang akan datang kita belajar bagaimana kita bertumbuh semakin dewasa dalam pertumbuhan rohani kita. Besok minggu depan dalam ibadah minggu 13 Juni 2021 akan dirangkai pelayanan perjamuan suci. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang kasih Tuhan yang akan mengikuti perjamuan suci ini dapat mempersiapkan hati, menguji diri untuk kita layak menerima roti dan anggur yang melambangkan akan kasih Kristus yang besar bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang ingin mengambil roti dan anggur yang disediakan oleh majelis gereja, dapat mengambilnya mulai hari Rabu 9 Juni 2021 di sekretariat gereja pukul 9 sampai pukul 4 sore. Jadi pada jam kerja kantor, Bapak Ibu dapat mengambil roti dan anggur yang disediakan oleh majelis. Kita boleh bersama-sama minggu depan dalam ibadah minggu 13 Juni 2021, satu meja perjamuan untuk mengingat betapa Yesus setia dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang hari ini sudah mempersiapkan persembahan, dapat memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya langsung kepada majelis atau hamba Tuhan, atau Bapak Ibu dapat mentransfernya ke rekening gereja yang sudah tertera di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jangan lupa untuk memberikan pesan ataupun catatan kepada majelis setelah melakukan transfer supaya kami dapat memberikan laporan secara lebih tepat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih, khususnya bagi kita yang tinggal di Kota Kudus, Kabupaten Kudus, beberapa hari ini sungguh terjadi lonjakan yang cukup tinggi penderita COVID-19. Kami mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu saudara-saudara untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Apabila mendesak, boleh dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan secara penuh disiplin, secara ketat. Dan tentu saja kita harus menjaga kesehatan kita hari demi hari. Kami mengingatkan Bapak Ibu supaya menggunakan masker standar medis sekali pakai ketika pergi keluar. Dengan demikian, segala hal yang sudah kita lakukan dengan segenap kekuatan kita dalam menjalankan protokol kesehatan ini, Tuhan akan berkati kita dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan sukacita. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.
Tuhan.